Amin. Amin. Wes, tanggung kesimpulan. Yang saya tangkap itu tantangan iman. Kenapa harus ada tantangan? Karena saya percaya di dalam tantangan itu ada mukjizat. Amin. Amin. Kenapa harus ditantang di saat-saat krisis? Nah, kalau kita memberi untuk Tuhan dari kelebihan kita, itu nggak enak. Wah, kita memberi dengan kekurangan kita, nggak tahu lah kita mikir besok kita makan apa, tapi kita memberi dengan kekurangan kita, itu besar upahnya gitu, luar biasa. Kita lakukan itu luar biasa gitu. Terus jangan pernah takut gitu loh. Bapak saya bilang jangan takut ya. Nah, yang saya tangkap saat kita ditantang tapi tidak bertindak, itu sama aja kita bohong. Nah, iman menjadi dewasa kalau kita mengalami tantangan. Bukan di tantangan itu menjadi dewasa itu di tantangan kelebihan kita, tapi di tantangan kekurangan kita. Kita akan menjadi dewasa dalam iman kita. Kasih kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, kita memang perlu tantangan dalam iman kita, sehingga kita tahu iman kita seberapa, kepercayaan kita seberapa. Kita percaya enggak Tuhan itu menyediakan semuanya? Kita percaya enggak Tuhan itu berkuasa? Di saat kekurangan kita akan mengalami mukjizat. Di saat kekurangan kita akan mengalami berkat. Kita akan merasakan semuanya begitu. Apa di saat kita kelebihan kita tidak merasakan berkat? Tidak. Tapi tidak saat kekurangan kita akan luar biasa kita menerima mukjizat itu. Kita akan merasakan kebahagiaan. Kita kalau di saat kekurangan kita mengalami mukjizat, kita akan bersorak-sorak, kita akan meloncat-loncat. Tapi kalau kelebihan kita nggak akan, mungkin berat. Terima kasih Tuhan. Gitu. Tapi kalau di saat kita kekurangan, kita mengucap syukur, kita mengalami mukjizat, kita akan bersorak, kita akan lompat seperti orang gila. Itu rasa syukur kita. Gitu. Nah, mari tantangan yang bukan hamba Tuhan itu hanya penyalur gitu. Tuhan mau melihat iman kita kok. Utamakan pekerjaan Tuhan, jangan kepentingan pribadi kita. Jangan halangi Roh Kudus menguasai hidup kita. Jangan menghalangi karena logika kita. Kita besok mau beri buat pekerjaan Tuhan. Apa ya? Besok kita makan apa ya? Jangan gitu. Tapi kalau teman-teman kita mau memberi buat Tuhan, berilah gitu loh. Itu tantangan iman kita. Jangan mikir, Tuhan, aku nggak punya uangku tinggal 1.000 ini. Besok aku nggak tahu gitu. Tapi Tuhan kasih buat Tuhan, ya kasih kan gitu. Kita percaya di dalam 1.000 itu luar kita akan melebih. Tuhan tidak akan mencukupkan. Tuhan tidak pernah bilang. Nah, itu saja yang saya tangkap. Terima kasih Mbak Lita. Mari kita melaksanakan pekerjaan Tuhan. Aku jadi tertuduh terlalu gendut ya Mbak, jadi kurang bersemangat ya Mbak. Semangat. Untuk selanjutnya Bu Venus non sewu. Oh nggih, Bu Venus sehat selalu nggih. Berarti ke Papa. Monggo Pak. Hai. Hai guys. Halo. Amin. Tes kesimpulan. Iman tanpa ketaatan itu sama saja bohong. Jadi kalau kita memiliki iman, kita memiliki iman, kita dengan kata ketaatan. Tuhan memberkati. Lugas sekali Pak, 1 detik Pak. Puji Terima kasih ini dia. Sama saya udah tak kasih warning. Monggo keluarga Pastori Bu Gembala Rumien. Mandi sudah belum? Aduh. Soalnya kan keluar apa itu laptopnya nggak bisa kan, jadi makanya saya pakai HP sendiri, Pak Pontos pakai HP sendiri. Bapak sudah sembuh tuh, tadi ada suaranya loh, Yeski. Monggo Bu. Shalom. Shalom. Ya, minggu yang lalu khotbahnya tentang
tantangan iman ya. Mengenai Elia dan janda di Sarfat ini tadi saya berusaha membaca lagi. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan itu ya yang biasanya yang janda-janda ini bisa membayangkan, saya belum bisa membayangkan. Nah, saya menemukan ayat yang sangat menarik buat saya, yaitu di ayatnya yang ketiga, 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-9, ke-9, firman Tuhan ini mengatakan kepada Elia seperti ini. Tuhan berkata seperti ini, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah ini kan yang ngomong kan Allah kepada Elia saat itu. Jadi janda ini bukan sekedar tantangan imannya janda yang saya lihat, tetapi Tuhan itu sudah menetapkan janda ini untuk menjadi berkat. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi bukan sekedar tantangan iman seorang janda. Dalam kondisi mungkin seperti saat ini pandemi, kekeringan, kelaparan, mungkin penyakit banyak, seperti itu. Bukan hanya imannya janda ini, tapi ternyata Tuhan itu telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan bilang seperti itu. Jadi Tuhan itu sudah menetapkan orang-orang untuk menjadi berkat bagi dia, bagi pekerjaannya. Ini yang saya lihat, ini yang pertama. Saya percaya kita itu ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya, bahkan saya terlalu percaya, apapun kondisi kita saat ini. Bu Efraim bilang kondisinya keadaan keuangan tidak memungkinkan, tapi imannya ditantang untuk memberi. Nah, saya percaya Tuhan menetapkan itu di hati saudara. Saudara mengatakan 5 juta, Tuhan menetapkan itu. Tuhan kasih di hati saudara 3 juta, sekian, bahkan donatur-donatur yang di luar itu tertantang untuk memberkati kita. Saya percaya Tuhan yang menetapkan. Jadi saudara, saat-saat seperti ini, mari kita dengarkan Tuhan, betul-betul kepekaan kita terhadap Tuhan itu seperti ini. Tuhan, apa yang mau saya berikan untuk pekerjaan Tuhan? Tuhan perintahkan apa? Jangan pernah takut saudara. Janda Sarfat ini dalam kondisi kekurangan. Saya percaya memberi di saat kekurangan itu suatu hal yang luar biasa. Saya percaya tidak akan miskin kita kalau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Yang kedua, saya temukan ayat apanya Mas Yuki tadi, iman tanpa ketaatan itu bohong. Nah, saya temukan ayatnya di ayatnya yang ke-15. Ayat ke-15 berkata seperti ini, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi saya percaya ketika seorang hamba Tuhan, Elia itu berkata kepada janda di Sarfat, kalau janda di Sarfat ini tidak taat perkataan dari hamba Tuhan ini, Elia ini, tidak akan pernah terjadi mukjizat dalam hidupnya. Tidak akan pernah terjadi mukjizat dalam hidupnya. Tapi karena imannya ditantang dan dia taat mau melakukannya, terjadilah mukjizat dalam kehidupannya. Amin. Amin. Saya percaya pada saat kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembelian rumah Tuhan ini, saya percaya mukjizat akan terjadi dalam kehidupan saudara yang luar biasa. Di sini dikatakan mendapat makan beberapa waktu lamanya, bukan sehari 2 hari, tapi beberapa waktu lamanya. Tidak dikatakan di sini berapa tahun, tapi yang saya percaya di sini bahwa Tuhan mengadakan pemeliharaan yang luar biasa atas janda Sarfat ini. Amin. Nah,
Kemudian saya menemukan juga beberapa hal yang menarik juga. Saudara, tidak cukup dengan ketaatan janda di Sarfat ini dan Elia, hamba Tuhan ini, juga mendapat tantangan, yaitu apa? Anaknya janda Sarfat ini mati, saudara. Yes. Mati. Sampai janda Sarfat ini bertanya, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Anaknya mati loh, padahal dia sudah memberi untuk Elia. Nah, malu nggak Elia kira-kira seperti itu? Misalnya seperti ini kita. Pak Pontas, kita sudah memberi banyak buat pekerjaan Tuhan. Tapi apa yang terjadi di hidup saya? Hidup saya begini-begini saja. Apakah Pak Pontas diam saja? Enggak, saudara. Pasti berdoa, Tuhan, berkati anak-anakmu yang sudah memberi ini. Jauhkanlah kiranya malapetaka, jauhkanlah musibah-musibah. Nah, pasti seorang hamba Tuhan berdoa selalu yang baik-baik, saudara, untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan Tuhan itu mendengar doanya Elia. Yes, amin. Tuhan mendengar doanya Elia. Sampai pada kesimpulannya perempuan itu, janda di Sarfat itu berkata, sekarang aku tahu. Bayangkan saudara, sudah terjadi banyak hal. Wanita ini, janda Sarfat ini berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Nah, coba saya kalau ngomong kayak gitu, sekarang saya tahu bahwa Pak Pontas itu memang hamba Tuhan. Kok gak ngamuk-ngamuk? Dari tadi ngapain aja, apa yang saudara lihat? Pasti seperti itu. Nah, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Nah, banyak hal saudara yang kita harus menantang iman kita saat ini. Saudara, saya sama Pak Pontas nggak punya uang. Kami nulis 5 juta, nggak ada uang kami. Serius saudara, nggak ada uang kami. Tapi saya percaya Tuhan itu sudah menetapkan. Tuhan itu sudah menyediakan uangnya. Jadi ketika uang itu datang, kita akan diuji lagi. Mau langsung dibayarkan untuk janji iman, atau mau ngemol dulu, atau untuk keperluan hutang-hutang saya dulu. Nah, itu juga diuji. Nah, mari kita tunjukkan saat ini bahwa kita itu ditetapkan Allah untuk menjadi berkat bagi Dia. Ini saatnya kita memberkati Tuhan. Tuh, keren kan? Kita memberkati Tuhan. Biasanya Tuhan yang memberkati kita. Ini saatnya kita memberkati Tuhan. Saya malam hari ini diberkati, saudara. Saya nulis satu. Ini tadi mau komsel, ada yang nganter pisang buat kolak. Sepele saudara, tapi itu sukacita saya tuh luar biasa. Tuhan ini loh kok dengar ya, Tuhan ini kok bisa nyuruh orang ngantar pisang untuk bisa buat kolak. Sepele, saya jadi mikir tadi itu, buat Tuhan untuk menyuruh orang untuk memberkati itu gampang ternyata. Ayo kita buka hati kita dengarkan Tuhan menetapkan di hati kita saat ini itu apa. Tuhan suruh apa sih untuk pekerjaan Tuhan ini? Tuhan suruh apa sih untuk rumah Tuhan ini? 550 juta itu besar di mata kita, tapi di mata Tuhan kecil kok. Kecil. Janji iman, donatur yang sudah masuk, yang kecil-kecil lah istilahnya ya, yang bukan 400 juta itu. Baru saya lihat ini tadi di HP-nya Pak Pontas, saya cek, masuk tunai itu sudah sekitar 25 juta di rekening. Belum yang sore ini tadi masih dapat 2.600.000. Jadi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah, kita yang sudah berjanji iman, mari kita mulai membayar. Kalau nggak bisa gelundung besar,
ya kita cicil supaya tidak terlalu beban, supaya tidak terlalu berat, kita cicil. Saya juga nyicil saudara, 5 juta buat saya besar, saya akan cicil. Nah, supaya apa, ringan itu semuanya. Mari saudara, kita menjadi berkat buat Tuhan. Ini saatnya kita memberkati Tuhan. Amin. Yes. Puji nama Tuhan. Itu dari saya, Mbak Lia. Puji nama Tuhan. Sebelum berarti ini udah semua ya. Coba saya cek udah semua ya Bu ya. Mbak Winda. Oh ada Winda. Sih kok nggak ada di sini ya. Bentar. Ayo Dul. Windul. Hidup ya. Shalom. Bicara mengenai iman yang diuji, iman yang diuji itu hanya bisa dilihat saat kesulitan, bukan dalam kenyamanan. Iman yang teruji adalah iman melalui berbagai proses. Saat kita di proses itu, kita harus tetap berpegang pada Tuhan, bahwa ujian yang diberikan Tuhan itu tidak melebihi kekuatan kita. Gitu. Luar biasa Mbak Winda, terima kasih. Sebelum ke Pak Gembala masih ada lagi enggak ya Bu? Udah semua kayaknya ya. Ko Andi? Ko Andi sudah, aduh. Pak Andi sudah nomor 1, aduh. Belum 2 kali. Tadi belum dengar Ko Andi. Oh, ya. Ko Andi, diulangi kok. Bapak Gembala belum mendengarkan Ko Andi. Ya. Tidak ada rekaman, Pak. Biasanya Ko Andi itu sangat memberkati. Jadi saya tadi terlewatkan, merasa rugi sekali loh. Ayo, ulangi Ko Andi. Ya saya tadi kan bilang ayatnya yang saya itu seperti Mas Yogi sama itu ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi perempuan itu selalu taat dan imannya percaya kepada Nabi Elia sehingga dia mendapat berkat dan juga mujizat. Kalau dia tidak taat, tidak ada berkat, tidak ada mujizat. Itu aja. Terima kasih Pak Gembala. Amin, luar biasa. Terima kasih buat Ko Andi, terima kasih buat keluarga Bapak Pasaribu, terima kasih buat keluarga di Lembang, Pak Menus, Mbak Novi. Malam hari ini yang bisa saya tangkap itu sebelum nanti Bapak Gembala menyimpulkan ya Pak. Minggu kemarin Bapak Gembala mendemonstrasikan iman percayanya, dan malam hari ini saya sangat terberkati dengan saudara-saudara semua. Saya sampai merinding loh saudara, benar. Satu kata di sini yang saya tangkap dalam catatan saya, kata-kata taat diucapkan terus-menerus dari Bu Gembala berhubungan Tuhan sudah menetapkan orang-orang untuk menjadi berkat buat pekerjaannya. Disambung dengan Bapak Menus, jangan takut. Tuhan menetapkan, jangan takut Bapak Menus. Yang kedua bahwa kita harus mendengar. Ini adalah Bapak Gembala. Mari apapun yang Bapak Gembala kita itu sharekan ke kita jemaatnya, kita dukung dengan sepenuh hati. Bapak Pasaribu, kita butuh orang untuk menguatkan kita. Saya butuh Ibu Gembala karena perempuan dengan perempuan. Mungkin Bapak Gembala seperti itu, karena mungkin kalau saya sharing dengan Bapak Gembala kayaknya kurang pas, jadi saya sering sharing dengan Ibu Gembala yang menguatkan saya dan memberi dengan ikhlas. Itu dari Bapak Pasaribu. Dan Mbak Novi itu tentang tantangan iman itu, saat ditantang kita harus
dalam tantangan pasti ada mujizat. Sama seperti Ko Andi, taat dan setia sama dengan berkat. Terus yang terakhir Bapak Yogi itu berbicara tentang iman tanpa ketaatan adalah bohong. Mbak Winda, dilihat dari pada saat kita diproses Tuhan, di situ iman kita bisa dilihat seperti apa sih kita dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Gembala kita bisa mendemonstrasikan iman percayanya, terkhusus berbicara tentang gereja kita, masa sih saya pribadi dan kita semua tidak bisa seperti Bapak Gembala kita? Minimal, ayo kita dukung benar-benar dukung. Dan tadi seperti Bu Gembala itu saya percaya, maksudnya saya setuju bahwa mulai mencicil Pak. Keluarga kami mulai mencicil, dan saya ingat bahwa Bapak Gembala mengatakan bahwa janji iman Tuhan tidak akan membiarkan kita mengambil dari hak makanan kita, hak keperluan kita, tapi Tuhan akan menyediakan itu sendiri. Terima kasih, malam yang sangat memberkati saya sembuh, seharian saya marah-marah, dan malam hari ini iman saya dikuatkan. Amin.